Ini adalah peringatan keras kepada kita. Ojo goblok temenan jadi wong. Ojo mau ngandel ke cinta tok. Tapi ketaatan itulah yang diutamakan. Bagaimana caranya kita bisa taat? Harus belajar, harus ngalim. Supaya kita bisa alim, muta'alim, belajar ilmu. Ojo semprul, bahasanya begitu. Ojo polongo, diajar. Maka kadang-kadang naudzubillahi min dzalik. Pada saat-saat ini lagi rame-rame polemik yang sampai dini hari masih rame. Itu karena memang ada kalimat lebih baik salah mencintai, apa gimana? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci katanya. Wah, itu apa namanya? Peribahasa yang sangat ya semprul juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini masih di bulan yang mulia, bulan dilahirkannya khatamun nabiyyin wa imamul mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kutubus sittah itu sangat masyhur. Ada orang Arab Badui yang pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, mata sa'ah ya Rasul. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kata orang Badui atau Arab Badui, orang pedesaan. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu ditanya oleh orang Badui kapan terjadinya hari kiamat, lalu Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab. Beliau berbalik tanya, lah ketika kamu bertanya kapan hari kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadap hari kiamat tersebut? Kemudian orang Arab Badui itu menjawab dengan lantang, ya Rasul, wahai Muhammad utusan Allah, saya tidak punya amal ibadah yang sempurna, baik sholatnya, puasanya dan lain sebagainya. Tapi yang saya punya adalah kecintaan terhadapmu. Baru Kanjeng Nabi menjawab dengan salah satu hadis, almar'u ma'aman habba. Orang itu nanti akan dikumpulkan di hari akhir bersama orang yang dia cintainya. Itu sangat masuk dalam kutubus sittah. Kenapa saya bahas ini? Ini biasanya para muhibin dijadikan sebagai alat, kan begitu Pak? Wah, yang penting cinta. Tanpa memahami dulu sebenarnya kaitannya hadis tersebut, kita harus memahami dalam ayat Al-Qur'annya. Wajar ketika Kanjeng Nabi mengatakan setiap manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Pantas, karena yang bertanya adalah orang Badui pada waktu itu. Tapi ada ayat Al-Qur'an yang menegaskan, nah ini saya kaitannya masih berkaitan dengan masalah kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Ini kaitan dengan yang kemarin sebenarnya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Jadi enggak ujug-ujug karena saya mencintai Kanjeng Nabi kemudian nanti akan berbarengan dengan Kanjeng Nabi. Banyak yang demo nanti ahli ibadah hanya mengandalkan cintanya doang. Orang berilmu, orang ngalim. Kalau sudah gak berilmu, gak ngalim, boro-boro bisa sosial dengan yang baik, kan begitu. Maka ditegaskan dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, ini berhubungan, ada korelasi. Kalimat Al-Quran di sini adalah
wa may yuti'illah war rasulah. Kita bisa dibersamakan, dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat, baik itu ulama ataupun para wali, sahabat, sekalipun para rasul, bahkan wasyuhada wassalihin. Syaratnya ada di sini. Maka kalimat ini menggunakan syarat. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Mati. Nah, yang namanya taat berarti kita ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sekaligus menjauhi segala larangannya. Kita mencontoh ittiba dengan kanjeng Nabi, kan begitu. Wong kadang-kadang awak dewe ini dipisuhi wong masih ngelawan kok. Gak ada kita ini wa inu khusima yasmut wala yujawib, itu gak bisa. Kan begitu, masih bisa misu-misu. Nah ini adalah peringatan keras kepada kita. Ojo goblok temenan jadi wong. Ojo mau ngandel ke cinta tok. Tapi ketaatan itulah yang diutamakan. Bagaimana caranya kita bisa taat? Harus belajar, harus ngalim. Supaya kita bisa alim, muta'alim, belajar ilmu. Ojo semprul, bahasanya begitu. Ojo polongo, diajar. Maka kadang-kadang naudzubillahi min dzalik, pada saat-saat ini lagi rame-rame polemik yang sampai dini hari masih rame, itu karena memang ada kalimat lebih baik salah mencintai, apa gimana? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, katanya. Wah, itu apa namanya, peribahasa yang sangat ya semprul juga. Ustadz, tadi di pembukaan kan disampaikan oleh Ustadz, orang-orang akan dikumpulkan kepada yang dicintai, kan gitu ya. Lah itu kalau yang dicintai dimasukkan keraknya neraka, apa nggak ikut ke keraknya neraka, Ustadz? Katut itu. Iya itu. Jadi bukan salah membenci, bukan. Akhirnya ya ikut gerbongnya itu tadi, kan gitu ya. Nah, jadi kita harus mulai cerdas begitu ya. Dan kita ini tidak pernah diajarkan untuk membenci. Kita yuk monggo. Kanjeng Nabi ini memerintahkan kepada kita. Tugas kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin, li utami memakarimal akhlak. Memberi kasih sayang kepada seluruh alam, menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana caranya kita bisa berakhlak, bisa berkasih sayang? Ya ono ilmune. Ya ngaji oramu melayonang jamaah-jamaah bot, gak begitu. Yang kemudian ngisru bukan seperti itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena ini di bulan Maulid, apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi? Tugasnya kanjeng Nabi apa? Uswahnya apa? Itulah yang kita contoh. Kanjeng Nabi itu tidak pernah di dalam dakwahnya, walaupun beliau ada delegasi Allah yang memang diperbolehkan memaklumatkan diri sebagai Nabi, tapi kanjeng Nabi tidak pernah yang namanya membahas nasab orang tuanya yang sampai Ibrahim. Kanjeng Nabi gak pernah, apalagi sampai membanggakan. Walaupun kanjeng Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah gustinya, pemimpinnya seluruh anak turun Adam. La fakhr, tapi bukan untuk membanggakan. Nah, ini bedanya, beda dengan saat ini. Mudah-mudahan di bulan Maulid Nabi ini kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, walaupun tanpa wasilah dengan yang lain-lain, tapi dengan ketaatan, ketakwaan yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.